Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan di video kali ini kita akan coba cek jejak digital, di mana masih ada hubungan dengan pernyataan dari Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal, yang memiliki dugaan curiga dengan saksi Danu, di mana di wawancara Danu di situ diperlihatkan ya bahwa Danu bagaimana mungkin bisa mengetahui apa yang berada di bagasi mobil Alphard hitam. Padahal itu adalah kondisinya sebelum tim Inavis datang. Kita akan coba cek dari beberapa jejak digital wawancara Indra Zainal. Salah satunya adalah dengan Tribun News ya, yang dilakukan wawancara tanggal 23 Oktober 2021. Apakah benar seperti pernyataan Indra Zainal di channel YouTube-nya mengatakan bahwa orang yang pertama kali menemukan dan juga melihat kedua jenazah adalah tim Inavis yang at least itu sekitar setengah 11 pagi di tanggal 18 Agustus. Kita akan coba cek jejak digitalnya. Ini kalau sudah Oktober, November, Desember, Januari, sudah kurang lebih adalah 3 bulan. Ini adalah data yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu buat teman-teman, please ya. Kita coba bahas ini menggunakan logika. Kita coba sampingkan dulu rasa suka dan tidak suka. Nggak usah khawatir, Danu itu sudah banyak yang membelanya. Kalian bisa cek berapa banyak orang yang membela Danu. Begitupun juga dengan Indra Zainal, Yosep, Yoris, Bu Mimin, dan semuanya. Mereka semua sudah ada yang membela masing-masing. Tapi yang menjadi concern kita, siapa yang membela kedua korban? Siapa yang membela Ibu Tuti, yang membela Amel? Mereka adalah korbannya. Dan menurut aku, orang yang bisa membela mereka adalah ya kita lah netizen ya, dengan cara mengawal fakta-fakta yang beredar di masyarakat. Kita bahas dulu fakta-fakta yang beredar di masyarakat agar ini bisa menjadi pengingat tim penyidik. Mungkin saja mereka terlupa beberapa hal simpel karena 48 jam pertama setelah kejadian adalah waktu yang krusial. Apakah mungkin ada beberapa hal yang dirasa miss dari tim penyidik dan mungkin menjadi salah satu penyebab hingga sampai sekarang belum terungkap siapakah pelakunya. Langsung aja kita coba dengar pernyataan pertama dari Pak Indra Zainal di sini dari Tribun News mengenai siapakah yang pertama kali melihat kedua korban di bagasi mobil tersebut dan menemukan seperti apa. Ini kronologi awalnya. Kemudian ada yang kesurupan segala rupa. Nah, kemudian juga sampai jam 10, setengah 11 kalau tidak salah, baru tim Inavis sudah datang. Kalau tidak salah datang jam 10, nggak tahu, saya lupa jamnya. Pokoknya tim Inavis datang, kemudian melakukan identifikasi dari dalam rumah. Jadi sebelum Inavis datang itu, anggota ada di sana, tidak ada yang berani masuk. Oke. Tim Inavis datang sekitar jam 10 pagi. Pertama adalah langsung mengecek lokasi dalam rumah TKP. Setelah selesai mengidentifikasi di dalam rumah sekitar jam setengah 11-an atau jam 11, kurang lebih seperti itu, langsung menuju ke mobil Alphard warna hitam tersebut. Itu adalah intinya. Jadi anggota tidak ada yang berani masuk. Anggota kepolisian dari sektor Jalan Cagak, kemudian Resmob dari Polres, tidak ada berani yang masuk. Yang masuk awal itu adalah tim Inavis. Tim Inavis Polres datang, kemudian melakukan identifikasi, sudah lama di dalam, sudah beres, baru keluar. Keluar membukakan, baru mengidentifikasi mobil Alphard. Nah, di sanalah setelah tim Inavis membuka bagasi Alphard, baru kita tahu Amalia Mustika Ratu ada di dalam. Oke, jadi ini adalah linear pernyataan dari Indra Zainal di tanggal 23 Oktober 2021 dengan klaim Indra Zainal di channel YouTube-nya yang diupload di 14 Januari 2022. Notabene jaraknya adalah sekitar 3 bulan sama. Menurut dia adalah mereka, warga mengetahui ada siapa saja di situ, itu pada saat tim Inavis membuka. Tapi kemudian pada saat aku coba cross-check lagi dengan keterangan Indra Zainal, dan Indra Zainal juga sebenarnya di awal-awal wawancara ini mengatakan, sebenarnya kalau yang melihat ada kaki, jadi kaki ini adalah awalnya masih menduga itu adalah kaki siapa, perempuan gitu, karena ada kaki yang terlihat di bagasi mobil, terlihat dari kaca. Pak Yosep pun juga melihatnya, Indra Zainal juga diminta untuk melihatnya, kemudian dari situ dia bisa menyimpulkan sesuatu hal. Tapi coba kita simak dulu keterangannya di sama 23 Oktober 2021 mengenai siapakah yang melihat tanda kaki tersebut. Ada salah satu dari korban. Tahu pada waktu itu ada 2 saksi
saksi, dua saksi yang bernama Gogok dan Dadan, dan itu sudah diperiksa. Oke, Gogok dan Dadan adalah dua saksi yang melihat ada kaki di bagasi mobil Alphard tersebut. Tapi logikanya kalau cuma kaki, agak kecil kemungkinan itu bisa mengidentifikasi bahwa dia karakteristik untuk orang A atau B. Itu adalah bagian yang penting kita harus garis bawahi. Jadi Gogok dan Dadan inilah yang pertama mengetahui bahwa ada kaki di dalam basi. Oke, mereka adalah yang mengetahui kaki yang ada di dalam bagasi. Ini artinya bukan mengetahui siapakah yang ada di dalam bagasi. Karena kan masih belum tahu apakah itu Ibu Tuti ataukah Amel ataukah keduanya, karena hanya satu kaki saja dan agak kecil kemungkinan untuk mengetahui secara keseluruhan. Jadi Dadan sama Gogok. Nah, Pak Yosef itu dikasih tahu oleh Dadan dan Gogok. Oke, itu adalah hal yang harus kita cross-check. Dan kalau ditanya menurut kalian apakah ini linear, Anjas, dengan klaim dari Indra Zainal di channel YouTube terbarunya, suka nggak suka fakta menunjukkan ini adalah linear. Yang menjadi masalah adalah pada saat di channelnya Indra Zainal mengatakan bahwa dari cepatnya datangnya Danu masuk keluar TKP, sudahkah ada tim Inafis yang datang? Sampai Danu meyakini jenazah Amel dan Ibu Tuti di bagasi, sedangkan keterangan warga dan Pak Yosef hanya melihat kaki. Ini adalah bagian yang suka tidak suka, bukti menunjukkan bahwa ini adalah hal yang linear. Tapi sekali lagi, atas azas praduga tak bersalah, apakah Danu pada saat diwawancara channel YouTube ini, yang notabene adalah di lokasi yang berbeda, mungkin ini sehari dua hari setelah kejadian, yang secara psikologi juga sudah lebih tenang, bisa recall kembali memori lamanya, apakah hanya kesalahan ucap ataukah keceplosan? Ini yang menjadi problematika sekarang, menjadi perdebatan. Apapun yang dikatakan dari pihak manapun, tentu sudah ada timnya masing-masing dan kalian juga pasti akan suka tidak suka akan menyatakan hal-hal yang menurut kalian adalah keyakinan. Tapi sekali lagi, cara kita untuk membela kedua korban, Bu Tuti dan juga Amel, adalah dengan mengawal fakta-fakta yang memang sudah tersebar di media massa. Kalau saksi-saksi, Danu, Yoris, Yosef, semuanya, nggak usah khawatir. Yang membela mereka tuh sudah banyak sekali. Tapi bagaimana dengan kedua korban? Caranya bagaimana? Seperti yang aku bilang di awal tadi. Oke, kita lanjutkan bagian berikutnya dari Pak Indra di sini. Jam 8 kurang 15 menit, jam 7.45, saya menuju ke TKP. Oke. Di sini dijelaskan, Indra Zainal datang ke lokasi kejadian itu menjelang jam 8 pagi. Artinya dari kedua hal, video yang tadi aku sampaikan, cuplikan dari Tribun News, ini adalah live interview, live streaming di 23 Oktober, itu Pak Indra mulai di lokasi kejadian menjelang jam 8 pagi. Yang notabene poin utamanya adalah tidak ada yang mengetahui, kalaupun logikanya gini ya, kalau si dua saksi yang melihat ada kaki di mobil Alphard hitam tersebut sudah bisa menganalisa ini punya siapa, kemungkinan besar ya hanya bisa menganalisanya antara mungkin aja Bu Tuti atau juga Amel. Tapi kalau kedua-duanya bisa mengetahui orang tersebut ada di situ, ini menurut aku mungkin saksi tersebut sudah memiliki ilmu kanuragan gitu, bisa melihat tembus jarak pandang seperti itu. Itu logikanya aja yang tidak bisa kita pungkiri. Kita lanjutkan lagi. Di TKP sudah banyak orang dan kemudian sudah dipasang garis polisi. Jadi polisi sudah ada di TKP. Nah, pada waktu itu orang-orang yang banyak itu sudah tidak bisa masuk ke TKP. Saya izin masuk ke dalam, kemudian datang seorang anggota polisi dan menanyakan, Pak Kades, hafal tidak kaki siapa itu? Oke. Let's say Pak Kades datang ke lokasi kejadian jam 8 pagi. Minta izin masuk ke dalam lokasi kejadian, didampingi oleh tim penyidik, kemudian diminta keterangan oleh salah satu tim penyidik, apakah Anda bisa mengidentifikasi kaki siapa yang berada di bagasi mobil Alphard hitam tersebut? Saya lemes langsung karena saya hafal sekali itu adalah kaki Ibu Tuti. Lalu dari kecil
Dari kecil saya diurus beliau. Oke, di sini di garis bawahi mungkin jam 8-an pagi, pada saat Pak Kades ditanyakan seperti itu, dia bisa menganalisa itu kaki siapa, dia menyatakan adalah kaki Ibu Tuti. Mungkin saja pada saat obrolan dengan tim penyidik, dengan juga Pak Kades, itu didengar oleh warga. Kemudian warga mengasumsikan, oh Ibu Tuti ternyata sudah meninggal dunia. Tapi aku tangkap di sini Pak Kades tidak menyatakan ada Amel, tapi hanya Ibu Tuti. Kita lanjutkan lagi, apakah itu benar? Makanya saya hafal betul bahwa itu kaki Ibu Tuti. Dan kami pada waktu itu datang semua keluarga, Walilis datang sambil nangis-nangis, kemudian Wayeti datang, Waida datang, mereka menanyakan Amel. Oke, masuk akal adalah pada saat Pak Indra sudah bisa mengidentifikasi dengan kaki yang nongol di bagasi tersebut, semua orang tidak ada yang tahu itu kaki apakah hanya Ibu Tuti saja atau Kak Amel, dan semuanya bertanya, Amel di mana? Itu menunjukkan bahwa memang hanya bisa mengidentifikasi si Ibu Tuti saja. Kenapa nggak dibuka? Karena kan sudah diketahui ya bahwa harus ada tim Inavis yang datang agar membuat lokasinya tuh virgin gitu, agar mendapatkan jejak-jejak sidik jari dan sebagainya. Itu adalah tujuannya, kenapa nggak dibuka langsung? Saya bilang Amel belum ada. Kita tidak tahu Amel ada di mana. Jadi yang jelas, semua polisi pun, kemudian yang ada di TKP itu tidak berani membuka bahasi sebelum... Oke, ditegaskan, di wawancara 23 Oktober 2021, tidak ada yang tahu Amel itu berada di mana. Cuma baru diketahui adalah memang Ibu Tuti di bagasi tersebut yang memang diduga adalah sudah meninggal dunia. Tapi kalau Amel masih ada dugaan diculik dan sebagainya. Ini yang menjadi statement dari Pak Indra Zainal di channel YouTube-nya yang mengatakan bagaimana mungkin Danu menjelaskan di awal kronologi pada saat dia datang ke lokasi dan dia menyatakan bahwa ada 2 jenazah di belakang mobil Alphard hitam tersebut, yakni adalah Ibu Tuti dan juga Amel. Padahal Indra Zainal tegas mengatakan, mereka warga semua baru tahu ada Amel juga di bagasi mobil Alphard hitam tersebut setelah tim Inavis membukanya, yakni adalah sekitar menjelang jam 11 pagi di tanggal 18 Agustus 2021. Aku tidak mau menyimpulkan, apapun yang aku simpulkan, kalian sudah ada kecenderungan mana kemana. Tapi yang mau aku bahas di sini adalah untuk melihat jejak digital. Ini adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri, sudah beberapa hari lagi akan memasuki 5 bulan dari kejadiannya kasus ini. Kalau ini semakin lama, tentunya akan semakin banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya masalah konflik, tapi juga rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia. Tidak lagi masalah Polda Jabar, itu akan mengikis satu persatu. Karena apa? 7 tim ahli, 7 ahli telah diterjunkan. Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, 69 saksi, dengan berbagai macam volunteer, orang-orang yang sukarelawan membantu juga. Tapi masih belum terungkap siapakah pelakunya. Ini benar-benar menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah sebegitu hebatnya para pelaku, ataukah penyidik kita yang tidak begitu siap? Kita nantikan seperti apa. Sekali lagi aku tidak mau menyimpulkan, aku hanya menyajikan jejak digital dari Indra Zainal, pernyataannya di kedua channel YouTube yang berbeda. Yang pertama adalah di channel YouTube-nya Tribun News, wawancara di sekitar 3 bulan lalu, kemudian dengan klaim terbarunya di channel YouTube-nya. So that's it, thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian. Please, ingat sekali lagi, kalau kalian memang benar-benar punya niat tulus untuk membantu kedua korban, kawal dengan cara melihat fakta-fakta yang berada tersebar di media massa. Kalau untuk masalah saksi, tidak usah khawatir, mereka sudah ada kuasa hukumnya masing-masing. Jadi, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit masukan untuk kalian bagaimana kita mengawal kasus ini, karena kita nggak mau juga, aku pun tidak mau melihat orang yang tidak bersalah justru disalahkan, dijadikan kambing hitam. Kalaupun orang itu terlibat, kita harus tahu dulu perannya sebagai apakah. Perannya hanyalah sebagai pembantu, ataukah sebagai dalangnya, ataukah sebagai pelaku, ataukah orang yang mengetahui. Kita juga harus jeli di situ. Tapi untuk membahas dan juga mengetahui semua itu, kita kawal terus dengan membahas adalah fakta-faktanya.
Kesampingkan urusan-urusan masalah subjektivitas. So, that's it. Thank you very much for watching this video. Khawpun kerap semuanya. Bye-bye.